teman-teman semuanya, berjumpa kembali nih dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tingkat organisasi ekosistem. Apa itu? Nah, untuk mengetahuinya maka simak video ini sampai selesai. Sekarang coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Pernahkah kalian melihat semut yang berderet atau rumput yang bergerombol? Nah, semut yang berderet, rumput yang bergerombol, atau keduanya dalam satu lingkungan ini merupakan satuan dalam ekosistem. Dalam ekosistem sendiri, kita juga mengenal tingkatan-tingkatannya, mulai dari tingkatan individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir, biosfer. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tingkatan, mulai dari tingkatan yang paling kecil hingga tingkatan yang paling besar. Kalian perhatikan dengan baik ya. Yang pertama adalah organisme atau individu. Organisme atau individu adalah satu makhluk hidup tunggal, terdiri atas gabungan sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Jika jumlahnya lebih dari satu individu atau organisme, maka tidak bisa disebut sebagai individu. Contohnya, seorang manusia, seekor hewan, dan satu pohon mangga. Yang kedua adalah populasi. Lebih besar dari organisme atau individu, populasi merupakan kumpulan individu dari suatu spesies yang hidup di suatu tempat dengan waktu tertentu. Pengelompokan populasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara taksonomi dan secara fungsi. Pengelompokan populasi berdasarkan taksonomi adalah menentukan hubungan satu spesies atau kelompok yang memiliki hubungan kekeluargaan secara evolusi. Sedangkan secara fungsi merupakan penentuan berdasarkan peran di dalam lingkungan tersebut. Contoh populasi itu seperti sekelompok rusa di padang rumput, pohon-pohon kelapa di perkebunan, dan serumpun bambu di kebun. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah. Contohnya adalah komunitas sawah terdiri dari tanaman padi, hewan katak, cacing, belalang, dan sebagainya. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu dan membentuk rantai makanan. Ekosistem tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Komponen tersebut yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi hewan, tanaman, mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, dan juga ada manusia. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya yaitu kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Sedangkan ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar, seperti sungai, laut, dan gunung. Yang kelima ada bioma. Bioma adalah organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidup di dalamnya. Bioma terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai, di mana siklus awalnya untuk menghasilkan energi dan materi dimulai dari tumbuhan. Di bumi sendiri, bioma dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis bioma utama, yaitu bioma yang pertama, bioma hutan hujan tropis. Bioma ini selalu basah dan lembab, serta memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang tinggi. Yang kedua ada bioma sabana. Vegetasi didominasi oleh tumbuhan peluru atau tumbuhan menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Yang ketiga ada bioma padang rumput. Bioma ini didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon atau semak-semak di wilayah tersebut. Yang keempat ada bioma gurun.
Bioma ini memiliki padang rumput yang masih diselingi oleh pepohonan seperti salem atau akasia. Yang kelima ada bioma hutan gugur. Ekosistem darat yang ditandai dengan lingkungan beriklim kering dan memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Yang keenam ada bioma tundra. Kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian kutub selatan. Pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan. Yang terakhir adalah bioma taiga. Bioma ini memiliki ekosistem yang berada di hutan dengan satu spesies pohon seperti pinus, konifer, cemara, dan lainnya. Kemudian tingkat organisasi ekosistem yang paling besar adalah biosfer. Biosfer merupakan sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup tersebut. Biosfer lebih fokus kepada tempat tinggal makhluk hidup seperti flora dan fauna yang bertempat di daratan atau di perairan. Dibandingkan seluruh lapisan bumi, biosfer merupakan lapisan yang paling tipis. Lapisan biosfer meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, itu tadi merupakan materi tentang tingkat organisasi ekosistem, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Semoga materi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini. Terima kasih, bertemu di lain video.